Dipersembahkan oleh dan didukung oleh andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku akan semua dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, semoga senantiasa sehat walafiat dan semoga kita tetap memiliki stamina yang prima untuk menyempurnakan ibadah puasa kita hingga sempurnanya bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa
mawas diri, berintrospeksi, dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135, di antara ciri orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan zalim atau mendolimi diri mereka sendiri, dan orang-orang yang dia berbuat sesuatu yang keji, dzakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka itu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Dan orang yang bertakwa yang berbuat salah dan minta ampun kepada Allah itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan itu sedangkan mereka mengetahui. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dalam kaitan dengan ayat ini. Yang pertama adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan, orang yang mendolimi dirinya sendiri itu adalah orang yang berbuat dosa, tetapi akibat dari perbuatannya itu hanya menimpa dirinya sendiri. Banyak orang yang melakukan kebiasaan atau perbuatan yang menimbulkan akibat tidak baik bagi dirinya. Dia menganiaya diri sendiri dengan misalnya mengkonsumsi sesuatu yang merusak fisiknya, melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kesehatannya, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya sehingga dia merasa merugi dengan perbuatan itu. Karena itu maka mendolimi diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan di antara ciri orang bertakwa adalah orang yang berbuat adil untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu menurut ahli tafsir adalah perbuatan dosa yang akibat dari perbuatannya itu menimbulkan kerusakan bagi dirinya dan orang yang lainnya, bahkan bagi alam semesta. Quran mencontohkan perbuatan keji itu misalnya berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan hidup yang sangat jelek, sangat tercela. Termasuk perbuatan fahsya atau fahisyah adalah menciptakan kerusakan di alam semesta. Karena itu maka berulang kali Al-Quran mengingatkan kita untuk jangan membuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ardh. Sehingga fahisyah atau keji itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya merupakan perbuatan dosa spiritual, orang bermaksiat melanggar perintah Allah, tapi juga ada dosa ekologis. Dosa ekologis itu merusak lingkungan. Atau dosa politik, misalnya mengingkari janji atau melakukan korupsi, itu perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Yang karena itu maka Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tetapi memang kadang-kadang manusia melakukannya karena dia khilaf, karena dia alpa, atau memang karena dia sengaja melakukannya. Tetapi orang bertakwa itu tidak senantiasa berbuat dosa. Dia kemudian sadar, ada proses muhasabah, ada proses refleksi diri bahwa dia sudah berbuat dosa, dia sudah berbuat aniaya dan merugikan dirinya sendiri
maupun merugikan orang yang lainnya, bahkan menimbulkan kerusakan di alam semesta. Dia kemudian sadar dengan kesalahannya, meminta ampun kepada Allah atas segala dosanya. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta ampun, dan hanya Allah lah Tuhan yang memberikan ampunan kepada hambanya yang telah berbuat dosa itu. Akan tetapi dia tidak berhenti hanya di situ, dia harus melakukan langkah berikutnya untuk mawas diri, yaitu tidak melanjutkan perbuatan yang sudah dilakukannya pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana pembahasannya? Kita lanjutkan setelah break yang satu ini. Pemirsa dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa, dia bertobat atas segala dosa yang telah dilakukannya, yang dalam tuntunan agama disebut dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dan ciri dari taubat nasuha itu adalah tidak mengulangi lagi perbuatan itu pada masa yang akan datang. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dia tidak mengulangi perbuatan itu pada masa yang akan datang karena dia menyadari semua kesalahan, semua dosa yang telah diperbuatnya. Karena itulah maka agar kita ini menjadi orang yang lebih baik, maka kita memang harus senantiasa mawas diri, introspeksi. Jangan kita merasa orang yang serba suci. Quran mengingatkan kita, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa diri kamu itu bersih. Tetapi kita hendaknya merasa bahwa sebagai manusia kita bisa saja salah, kita bisa saja berbuat dosa, tetapi jangan terus melakukannya. Kalau sudah tobat, maka kita harus melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Ada orang yang ketika dia bertobat, dia minta ampun kemudian kumat, sehingga ada istilah tomat. Setelah dia tobat, maksiatnya kumat. Itu bukan orang yang bertakwa, tapi dia adalah orang yang senantiasa menjadi lebih baik, belajar dari masa lalu untuk masa yang akan datang. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, surat yang ke-59 ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat pada masa lalu untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti, maha cermat, maha mengetahui apapun yang telah kamu kerjakan. Karena itu maka kita harus senantiasa berpikir bahwa siapapun bisa saja berbuat salah, tapi dia menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi lebih baik. Orang punya masa lalu, tetapi orang harus membangun masa depan dengan belajar dari masa lalunya. Selama Ramadan ini kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita dari akhlak dan perilaku yang tercela. Ramadan ini adalah momentum untuk kita membersihkan diri kita dari segala dosa, karena Allah menjanjikannya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah dia perbuat pada masa-masa yang telah lalu. Karena itu maka jangan malu mengaku telah berbuat dosa. Jangan malu mengaku telah berbuat salah. Karena itu adalah awal untuk kita menjadi lebih baik. Dalam budaya kita, khususnya dalam masyarakat Jawa, itu ada ungkapan sing salah seleh gitu. Yang merasa dirinya bersalah, sebaiknya dia tidak usah ngotot, tidak usah membela diri, tidak usah merasa dirinya benar. Tapi sebaiknya kita menyadari kesalahan-kesalahan itu.
kita meminta maaf. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, kita minta maaf kepada orang itu. Kalau itu hubungannya dengan Allah, kita bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita mensucikan, menyebut asma Allah yang indah, al-asma al-husna. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran berulang kali menyebutkan Allah itu adalah Tuhan yang mengampuni segala dosanya. Sehingga Quran memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa, memohon ampun kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaknya kamu berdoa kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Karena sesungguhnya kalau manusia memohon kepada Allah, memohon ampunan, memohon perlindungan, memohon rahmatnya, maka Allah akan mengabulkannya. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakarub kepada Allah, berusaha menjadi lebih baik, jalan kehidupan yang benar, jalan kehidupan yang lurus. Kita semua punya masa lalu. Kita semua memiliki pengalaman-pengalaman dalam hidup. Dan kita bukanlah manusia yang bersih, tetapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri kita. Dan itulah momentum yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kita berpuasa, memohon ampun kepada Allah, dan bersedekah untuk membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita dari dosa dan sifat-sifat yang tercela. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lazismu, agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.